Oke, Mas Puja, ini buku apa sih? Ini buku teknik memanah dalam Islam. Nah, apa ya? Sebenarnya buku ini berisi tentang ya membahas tentang hukum-hukum perlombaan dalam Islam gitu kan. Kemudian bahas tentang memanah juga, terus ada dalil-dalilnya, faedah-faedahnya, tekniknya gitu. Ya seperti itulah lebih kurang. Sepenting itukah panahan sampai harus ada buku Ya. kayak buku pelajarannya sendiri? Ya betul betul. Jadi kalau kita dalam Islam itu ternyata mana itu penting banget. Dan saking pentingnya para ulama terdahulu itu menyusun kitab. Menyusun kitab sebagai panduan, sebagai literatur bagi pemanah-pemanah muslim gitu. Makanya penting sekali. Oke, kalau gitu coba jelasin. Pentingnya apa coba buat kehidupan kita contohnya? Manah itu pentingnya. Buat kehidupan kita, pentingnya manah itu kalau ini dalam Islam atau umum kira-kira? Ya, pandangan Ya, manusia secara pandangan umum manusia. aja dulu. Ya, oke. Ya kalau manusia pada umum kan mikirnya ya buat kesehatan, buat apa ya? Ya bahkan kalau yang nggak punya niat sama sekali buat show up, buat menunjukkan diri, wah aku hebat. Oke, sehatnya Gitu. di bagian apa coba kalau sehat? Nah kalau umum nih, sehatnya ya fisik. Memang fisik, melatih fisik tubuh makin otot-otot makin kuat, kemudian juga melatih prediksi ketepatan gitu kan. Ketika kita membidik itu kan kita bisa memprediksi ketepatan tengah nah target gitu kan. Fokus gitu ya. Fokusnya berarti ya seperti itulah kalau secara umum gitu Mas kira-kira. Oke, tadi sehat. Sejauh yang aku tahu, sebatas pengetahuanku ya, panahan kan dulu digunakan satu, perang, dua berburu. Ya betul. Ya, sama olahraga juga. Ya, Tapi ya. sekarang kita kan cuma pakai itu buat olahraga. Maka apa sih kok sekarang harus dipelajari lagi? Ya. Alasannya apa? Padahal kita udah nggak perang, udah nggak berburu, gitu Bukan kan? perang masih, tapi Oke. kan nggak pakai panah. Tapi nggak pakai panah. Berburu masih, Oh, tapi iya, nggak iya, pakai iya. panah kan. Iya. Tinggal olahraga. Kalau cuma buat show up, nanti apa jatuhnya nggak riak? Kalau kita melakukan memanah lah, misalnya. Kalau kita memanah, tapi nggak didasari dengan niat. Nah, kalau kita dalam Niat Islam- apa dulu ini Nah, maksudnya? kalau kita dalam Islam kan berarti niatnya lillahi ta'ala kan. Oke. Niat untuk mengharapkan ridho Allah semata. Kemudian yang kedua ittiba. Nah, ittiba kepada Rasulullah. Rasul kita itu pemanah loh Mas. Iya, Rasul, para sahabat, bahkan para nabi itu pemanah. Dari zaman Nabi Iya, Adam. masuk akal karena dulu Iya. belum ada senjata api. Iya. Tapi kenapa kok nggak pakai tombak? Kenapa kok nggak berburu pakai anggaplah jaring? Kenapa kok pakai panah? Ada nggak alasannya? Tombak dipakai, panah dipakai. Kenapa panah yang dominan gitu kan? Oke. Pertama dia mempunyai lesatan yang cepat. Oke, Ketimbang masuk tombak. akal, betul. Yang kedua dia memiliki jarak jangkau yang lebih jauh daripada tombak. Kalau tombak kan hanya dilempar gini kan Mas. Sedangkan Oh ya, panah itu kan dia ada string atau ada tali busur yang itu membuat gas pegas sehingga lesatannya wah lebih kuat dan lebih jauh. akurat karena kalau Iya. tombak tangan bisa nggak akurat. Oke, lebih Iya. masuk akal, betul. ya seperti itu. Ya, jadi dipelajari buat tadi itiba. Berarti kalau sekarang kita pakai mungkin ke batas olahraga tadi ya. Iya. Tapi kalau bicara olahraga, kenapa kok panah sih? Kok nggak yang lain? Kok nggak yang lain? Iya. Nah, Kan kita ada padel, iya. ada badminton, renang, ada yang lain juga. gitu. Banyak lah bahkan kan. Betul. Bahkan sebelum lama ini ada World Cup sepak bola. Iya. Kenapa kok enggak? Satu bola di Bahkan sampai habis sepak bola itu 22. kan ada gelutnya juga. Iya. Kenapa kok panah? Kenapa kok panah? Oke. Karena panah itu dia mempunyai manfaat spiritual. Jadi apa ya? Dengan panah itu membuat kita sebagai Islam itu semakin dekat, seolah-olah kita tuh dekat sama Rasulullah. Karena ittiba kita itu. Dengan memanah juga bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Artinya ibadah kita semakin khusyuk lah gitu. Jadi
apa ya? Kok bukan olahraga yang lain gitu kan? Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya olahraga yang paling bagus buat kalian adalah memanah. Permainan yang lebih bagus buat kalian adalah memanah gitu. Itu. Alasannya itu. Selain tadi mendekatkan pada Allah, secara spiritual apa? Tambah yang lain. Apa ya? Apakah ada mungkin jadi sabar, jadi qanaah atau apa? Ya, melatih kesabaran, kemudian melatih fokus, melatih adab yang utama sih. Oke, kalau bicara sabar, tentu kita tahu yang namanya mancing itu juga sabar. Oh iya. Kenapa nggak pakai mancing aja? Bahkan dapat ikan. Kenapa Gitu. nggak mancing? Betul. Mancing itu gini. Ada orang mancing itu memang karena pekerjaan, nelayan gitu kan. Ya. Nah, dan ketika dia melakukan mancing tadi, niatnya untuk bekerjanya pun nanti dikembalikan kepada Allah, artinya dia menghadirkan Allah dalam bekerja mancing tadi dari ikan itu kan. Artinya di situ ada babnya ibadah dan Masuknya pekerjaan bukan permainan tadi ya. Iya. Karena kita bisa permainan jadi panah. Terus yang satu lagi apa tadi kan? Katanya bilang 2. ya, yang satu tadi Kerja mancing untuk kerja. satu. Yang kedua, mancing karena hobi. Gimana tuh? Nah. Baru denger aku mancing kok hobi. Kalau mancing karena hobi ini kan dapat ikan, tangkap, sakit toh ikannya. Nah, strike gitu kan. Nah, terus dilepasi. Dapat apa? Iya kan buat keren-kerenan loh, sehari dapat berapa kilo. Perasaan strike-nya itu nariknya. Ditimbang berapa Sensasi. kilo, dapatnya berapa Oke, ekor. itu nyiksa sih hitungannya, betul sih. Itu nyiksa kalau Tapi dia kalau permainan itu nggak boleh menyiksa hewan. ini kalau misalnya mancing hanya sekedar hobi. Tapi kalau mancing memang buat pekerjaan. Berarti nanti nggak bisa disamakan sama panah karena kan tadi nggak bilangnya bisa. panah. Rasul bilangnya sebagai sebaik-baik permainan kan. Kan permainan. Betul. Gaji nggak bisa disamakan pekerjaan mah. Iya. Oke. Hobi mancing nggak bisa disandingkan dengan hobi mana. Oke, emang nggak ada yang anggaplah setara gitu ya, atau mungkin sama gitu kurang ya. Karena nggak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau mancing tadi niatnya ibadah untuk bekerja, ya itu masih setara jika dibandingkan dengan memanah tadi, karena ada unsur ibadahnya di situ. Oke. Ada keterkaitannya seperti itu. Itu Jadi Mas. yang diambil diniatkan tetap ibadah. Ya. Lah ibadahnya gimana panahan kok ibadah? Jadi Mas, memanah itu kenapa kok bisa dikatakan ibadah? Ya kan? Karena di dalam memanah itu ada yang namanya adab. Dimana sebelum memanah itu kita adabnya adalah berwudu dulu. Itu nilai pertama. Nah, mensucikan diri kan berarti kan kita bersuci. Kemudian Tazkiyah. iya. Oke. Kemudian di dalam proses memanahnya tadi kan banyak nih prosesnya. Nanti kapan-kapan kita bahas secara detail lah. Itu ada zikirnya, bahkan ada sholawatnya yang kita lafazkan, yang kita ucapkan di dalam hati gitu. Jadi mengharap ridho Allah semata itu kan ibadah, San. Ya kan? Kita memanah buat secara kaidah gitu kan, kita memanah sebagai ibadah kepada Allah, ya kan? Seperti itu, Mas Fatah. Oke, terakhir. Ya. Panahan itu permainan sebaik-baik permainan. Iya. Panahan yang kayak gimana ini? Soalnya kan kita tahu panahan ada banyak di dunia ini. Iya. Apakah semua panahan itu disebut sebagai yang sebaik-baik permainan atau khusus? Gimana? Nah, ini berarti nanti kita balik lagi ke niat. Memanah, kalau niatnya hanya untuk unjuk diri. Bukan yang itu. Yang tak maksud itu kan kita tahu ada gaya panahan apa, atau mungkin panahan buat lomba, atau panahan yang diniat. Ya, oke, itu tadi niat juga sih. Iya, Tapi apakah model panah busurnya beda, anak panahnya beda itu berpengaruh ataukah tidak? Iya, secara teknis. Oke. Kalau secara teknis sih sebetulnya gini.
kan banyak ya model-model busur dan segala macamnya. Ini lebih ke budaya anjuran gitu kan. Nah, jadi kalau kita itu biasanya kan menggunakan busur-busur yang apa istilahnya itu? Kalau dalam jenisnya itu ada Turkish bow gitu kan. Ada busur Arab, busur Mesir gitu kan. Ya, seperti itu. Lebih ke busur yang mana dia bisa digunakan tanpa bantuan alat lain. Gini. Jadi ada busur, dia butuh pakai visir, pakai alat segala macam. Mas Farhan pernah lihat? Aku tahu ya, aku pernah lihat. Wah, banyak banget lah pokoknya detail-detail. Intinya cukup kok bisa cuma ada busur sama anak panah. Iya, jadi kalau yang kita pakai itu simple. Simple tapi manfaatnya luar biasa. Bisa kita pakai untuk memanah di ground, artinya manah di tanah, lapang. Yang kedua, bisa kita gunakan di atas kuda. Kalau yang banyak ini kan sudah berat, susah gitu. Seperti itu. Oke, bicara manfaat panah atau yang lain, mungkin kita sebagai atau kami lah, aku sendiri sebagai orang kota mungkin nggak terlalu paham ya, karena kita nggak merasakan hidup di lingkungan ya. Kita coba bawa panah di kota ya, ditangkap polisi bisa-bisa kan. Tapi ya oke, aku jadi tertarik sekarang ini. Mungkin nanti bisa pelan-pelan kita sama-sama belajar. Oke. Ya, insyaallah. Gimana menurut Mas Denny soal panahan sejauh ini? Mungkin apakah ada pro atau kontra? Iya, kalau dari kami ya melihatnya dari obrolan hangat ini tuh bahwa memanah itu dia permainan, tapi bukan sembarang permainan. Iya. Karena gimana ya, kalau cuma permainan nggak mungkin ada bukunya, Tat. Dan ini baru satu buku kan, Tat, Nanti bilang. Ada beberapa kitab. Dan ini pun yang menurut adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nanti pun ada imam-imam lainnya, yang artinya permainan ini adalah seperti yang Rasulullah sampaikan tadi, bahwa memanah itu adalah permainan terbaik untuk kalian. Betul. Ya, insya Allah lah kalau kita udah paham secara mendasar kan, memanah di dalam Islam khususnya, insya Allah akan tumbuh giroh buat latihan itu, insya Allah. Nah, ini tak baca hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian latihan memanah karena itu permainan yang paling bagus bagi kalian. Itu disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya, itu menurut cara pandang kami yaitu paling besar di obrolan kali ini ya, bahwa tadi ada olahraga lainnya, terus ada permainan lainnya. Tapi di memanah ini ada pengkhususan, para nabi, para orang mulia, bahkan sampai ada literaturnya. Itu kan nggak sepele, karena ya sekali lagi kita belajar ini kan harus pakai literatur kan. Iya, betul. Dan ya kita ngomong kayak gini pun juga ternyata dari literaturnya bahwa pemanah adalah permainan terbaik. Itu dari saya gitu sih, Mas. Jadi lebih ke permainannya. Kita boleh kok main. Ya, tapi memanah adalah permainan terbaik. Gitu sih, Mas. Insya Allah. Cukup. Ya, gitu nggih. Allah alam bisawab.